Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang membalas doa-doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit ceramah dengan judul Anti Galau Sepanjang Hidup dengan Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, marilah kita menggali kebijaksanaan dari agama Islam yang dapat menjadi pilar kekuatan utama dalam menghadapi tantangan kehidupan. Marilah kita bersama-sama merenung dalam keindahan ajaran agama Islam yang memandu kita untuk menjalani hidup dengan kedamaian serta kebahagiaan. Dalam kehidupan yang penuh dengan ujian dan tantangan ini, seringkali kita merasakan kegelisahan dan kegalauan. Namun teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta langit dan bumi, memberikan petunjuk yang sangat jelas tentang cara bagaimana mengatasi galau tersebut hanya dengan mengingatnya. Al-Quran memberikan penegasan yang luar biasa dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Teman-teman, marilah kita telaah bersama-sama bagaimana menghidupi prinsip ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama-tama, perlu kita pahami bahwa ujian dan cobaan adalah bagian tak bisa terpisahkan dari kehidupan. Tidak seorang pun yang terhindar dari ujian ini, teman-teman. Namun, sebagai hamba Allah, kita diberikan amanah untuk menjalani ujian ini dengan sabar dan ikhlas. Dalam setiap kesulitan, ada peluang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengingatnya, kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini memiliki hikmah dan tujuan yang lebih besar. Yang kedua, teman-teman, sholat adalah fondasi utama dalam merawat koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat bukan hanya sebagai kewajiban kita sebagai umat muslim ya teman-teman, tetapi juga sebagai sarana untuk bersentuhan secara langsung dengan Sang Pencipta. Di dalam sholat, kita menemukan momen keintiman yang lebih mendalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap gerakan sholat, dari takbir hingga salam, adalah ungkapan cinta dan ketaatan kita kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang mati dalam jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Masya Allah. Yang ketiga nih teman-teman, mengingat Allah bukan hanya sebatas pada saat masa-masa sulit teman-teman, tetapi juga dalam kesenangan dan kebahagiaan. Allah adalah sahabat sejati yang senantiasa bersama-sama kita dalam setiap langkah hidup ya teman-teman. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Allah berfirman, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Jadi teman-teman, jika kita merasa sedih, kembalilah kepada Allah. Dan kita juga saat mendapatkan kebahagiaan, jangan lupa kepada Allah ya teman-teman. Jangan hanya di saat masa terpuruk saja kita mengingat Allah, tapi melupakannya di saat kebahagiaan. Itu tidak boleh ya teman-teman. Ingatlah bahwa kesenangan di dunia hanyalah sementara ya teman-teman, tetapi kenikmatan akhirat adalah abadi. Oleh karena itu, mengingat Allah dalam kebahagiaan adalah tanda syukur kita kepada mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir nih teman-teman,
perlu kita ingat bahwa kehidupan ini hanyalah sementara. Ujian, kesulitan, dan kebahagiaan dunia hanya sebagian kecil dari perjalanan menuju keabadian. Dalam mengingat Allah, kita membangun fondasi spiritual yang kuat untuk menghadapi segala lika-liku kehidupan di dunia ini. Sebagaimana disampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 286, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Galau bukanlah tujuan hidup, melainkan ujian yang dapat diatasi dengan kekuatan iman dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal, ya teman-teman. Menghadapi masalah atau kegalauan, kita tidak mungkin sendirian, ya teman-teman. Allah pasti selalu bersama kita. Dalam mengingatnya, kita menemukan kekuatan untuk mendapatkan segala rintangan. Sebagai manusia, kita mungkin terjatuh, namun kunci utamanya adalah bangkit kembali dengan taubat dan keinginan tulus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian teman-teman yang saya cintai, mari kita jadikan mengingat Allah sebagai kebiasaan dalam sehari-hari, dalam setiap langkah kita, dalam setiap helaan napas kita, dalam lakukan apapun yang kita lakukan di dunia ini. Mari kita tetap mengingatnya, ya teman-teman, sehingga sepanjang hidup kita dapat menjadi anti galau, karena hati kita senantiasa dipenuhi dengan kehadirannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita dalam perjalanan di dunia hidup ini. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian ceramah dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang tidak berkenan dan terbata-bata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberkahi kita dalam dunia ini dan hingga akhirat nanti.